Ingatlah Cecep, kejarlah cita-citamu setinggi langit, nak. Iya, ayah. Doa kami senantiasa menyertaimu, nak. Ya, ibu. Seandainya engkau lulus PNS Negeri Otni, maka engkau akan menjadi kebanggaan kampung kita. Oh, kalau gak lulus, jangan pulang ke Lempiau. Ayah hanya bercanda, nak. Cecep akan berusaha membahagiakan ayah dan ibu. Tahun ini Cecep merantau. Cecep pasti bisa lulus ujian PNS Negeri Otni. Amin, nak. Kamu baik-baik di sana ya. Ayah, ibu, Cecep berangkat dulu ya. Iya, Cep. Hati-hati di jalan ya. Ayah, ibu, Cecep pamit dulu ya. Iya, Cecep. Kamu jaga diri ya. Ayah, ibu, nanti Cecep akan rutin telepon sehari 3 kali. Iya. Cecep jalan dulu ya. Ayah, ibu, cepat pergi sana. Cecep. Reza, Sorry, Cep. Membuatmu menunggu lama. santai aja. Aku baru sampai juga kok. Kamu ada bawa pen nggak? Penku ketinggalan di rumah. Oh, ada nih. Kamu ada bawa buku nggak? Bukuku ketinggalan di rumah. Ada nih. Sampah ada nggak? Aku lupa pakai. Goblok. Aduh, Cep. Aku tegang banget nih. Aku udah 3 kali ujian PNS Negeri Otni, tapi gagal. Tenang aja, Reza. Kan sudah aku ajarin soal-soal simulasi ujiannya. Kamu pasti bisa. Kalau aku gak lulus gimana ya? Aku takut gagal lagi. Nanti aku malu-maluin keluarga aku. Wahai Reza kawanku, jangan berkecil hati. Dulu kau berjuang sendirian. Sekarang kan ada aku yang selalu mendukungmu. Kamu jangan takut. Kita berdua pasti akan lulus ujian PNS Negeri Otni. Kemudian kita akan berkarir bersama. Lalu kita berdua akan membanggakan orang tua. Dan kita berdua pun hidup bahagia selamanya. Kok homo anjing? BTW, Cep. Terima kasih atas segala bantuan yang kamu berikan padaku. Kamu telah mengajariku soal-soal ujian. Dan kamu membuatku semakin semangat. Kamu adalah sahabat sejatiku. Apaan sih, Reza? Kita kan teman sejak kecil. Jangan sungkan untuk meminta bantuanku. BTW, Cep. Peserta tahun ini banyak nggak ya? Dengar-dengar sih gak banyak. Berapa orang? Noh. Gimana kopinya? Enak kan? Enak, bro. Kopi apa ini? Kopi Black Ivory dari Thailand, bro. Walah, pasti dari biji kopi pilihan. Enggak, bro. Yang sudah beli aja, wah. Udah lama kita nggak bercengkerama seperti ini ya, brother. Iya, 30 tahun terakhir kita sibuk dengan karir kita sendiri. Aku menjadi hakim negeri Otni, dan engkau telah menjadi menteri negeri Otni. Engkau sibuk dalam carut marut dunia hukum negeri Otni, dan aku sibuk dalam kekacauan politik negeri Otni. Namun, aku kagum dengan dirimu yang masih memegang integritas dan kejujuran. Aku juga kagum dengan dirimu, Bambang. Engkau dikenal luas sebagai hakim yang adil, jujur, dan berpihak pada kebenaran. Semoga persahabatan kita awet sampai akhir usia. Demi kemakmuran negeri Otni, marilah kita bersulang. Bambang, enak kan kopinya? Enak. Oh, mantap GGWP. Oh iya, ini undangan pernikahan anakku bulan depan. Aku ingin engkau menjadi saksi pernikahan putriku. Wah, si Ratna udah mau nikah. Wah, selamat ya Richard. Aku merasa bahagia dan sangat terhormat bisa menjadi saksi pernikahan anakmu. Terima kasih Bambang. Ini ada bingkisan kecil hadiah untukmu. Semoga kau suka. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Ya, hati-hati di jalan, Chad. Salah satu harta dan nikmat yang tidak ternilai ialah mempunyai sahabat lama. BTW, ini apa ya? Guys, aku udah dapat tiketnya. Wah, tiket apa ini? Apa ini? Them for All? Ini film animasi lokal negeri Otni. Ada trailernya nggak? Ini serius masuk bioskop negeri Otni? Aku perlu mencuci mataku dengan air tanah. Astaga, ini mah bukan animasi, tapi animisme. Jangan gitu dong, guys. Ini kali animasi lokal negeri Otni yang harus kita semprot. Support. Lihat mahakala legendaris GGWP animasi ini. Ini udah setingkat Disney dan Pixar. Bahkan melebihi studio Ghibli Ghibli. Buzzer nih, buzzer. Kok tiba-tiba bau gini ya? Siapa kentut nih? Baunya seperti sampah. Minta. Oh, pantasan ada gembel di sini. Pergi sana, khusus. Ya, jangan kasar gitu. Lihat tuh, kasian banget dia gak bisa jalan.
Matanya juga gak bisa lihat. Minta. Minta apa, Om? Minta apa lagi ya? Minta duit lah. Saya minta keadilan. Meminta keadilan? Hah, mending minta duit. Kalau gak ada duit. Gimana beli keadilan? Maksudku di negeri Otni loh ya. Kalau negeri lain kan penuh keadilan. Hah? Negeri mana yang kau maksud? Kamu diam. Bang, abang kenapa? Kenapa? Ya dia miskin lah. Tampaknya dia dulunya tidak seperti ini. Saya. Oh, permisi. Halo, Richard. Bambang? Ayo masuk. Gimana Bambang? Tumben kau datang ke rumahku. Bulan depan kan putrimu menikah. Aku ingin duluan memberimu selamat. Makasih Bambang. Oh iya, mau minum kopi? Ini kopi yang kemarin kan ya? Enggak deh. Aku gak haus. BTW, putrimu Ratna mana? Oh, ada kok. Ratna, sini. Ada Om Bambang nih. Halo Om Bambang. Ratna, dulu kau masih kecil aku sering menggendongmu. Tak disangka kau sekarang sudah tumbuh besar menjadi gadis yang cantik. Dan sebentar lagi akan menikah. Om Bambang bisa aja. Sendirian Om. Mau minum kopi atau teh? Oh, ada teh ya. Kalau gitu aku mau. Ini kopi Black Ivory Om. Ratna lupa kalau di rumah cuma ada kopi. Itu siapa itu? Kopinya enak, sedapnya. Sayang, sini sayang. Kenalin Om, ini calon suamiku Om. Nah Bambang, ini calon menantuku. Wah, ini Kak Hakim Bambang. Hakim terhebat di negeri Odi yang terkenal sangat adil dan merangkul masyarakat. Aku fansmu Pak Hakim. Jangan berlebihan memuji saya. Saya hanya melaksanakan tugas. Siapa namamu, wahai anak muda? Namaku Cecep. Tahukah engkau kalau Cecep tahun lalu mendapatkan ranking pertama dalam ujian PNS negeri Otni? Wah, anak muda yang sangat cerdas. Tak salah Bapak Menteri Negeri Otni menjadikanmu sebagai menantu. Engkau sungguh hebat. Saya sama sekali tidak hebat Pak. Bagaimana caranya engkau bisa mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian PNS negeri Otni? Seingatku soal-soal ujiannya dibuat oleh para profesor dari universitas ternama di negeri Otni. Salah satunya adalah Pak Richard. Seingatku soalnya sangat susah. Saya mempersiapkan semua ini siang dan malam selama setahun Pak. Saya ini orang susah Pak. Ayah dan ibu saya mengharapkan saya bisa mengubah nasib dengan menjadi PNS negeri Otni. Saya selalu membawa harapan orang tua saya dan menjadikannya sebagai motivasi. Setiap hari saya belajar siang dan malam untuk menjadi orang hebat. Luar biasa. Sungguh anak yang tangguh dan berbakti. Engkau sangat cerdas. Semua ini berkat Tuhan, Pak. Loh, kok ada petir ya? Sebenarnya saya masih ada mimpi terbesar yang belum saya wujudkan, Pak. Apa mimpi terbesarmu, nak? Saya ingin menjadi pejabat negeri Otni yang bisa mengayomi dan mensejahterakan rakyat negeri Otni, Pak. Saya ingin menjadi seperti Bapak yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Angkat saya sebagai muridmu, Suhu. Berdiri. Ayah mertuamu itu jauh lebih hebat dariku. Engkau anak muda yang cerdas dan jujur. Engkau mendapatkan mertua yang baik dan istri yang cantik. Pak Bambang bisa saja. Ini semua berkat Tuhan. Tumben siang terik begini ada petir. Apa mau turun hujan ya? Hujan? Kalau gitu aku pamit dulu ya. Aku datang ke sini pakai sepeda. Entar kehujanan. Jangan Bambang. Santai dulu Bambang. Nanti Cecep yang antar kamu pulang. Wah, biadab sekali orang itu. Gimana nih, Tono? Kita harus segera bertindak agar pelaku cepat ditangkap. Sungguh pengkhianatan yang tak dapat dimaafkan. Aku minta keadilan. Diriku sudah sangat sengsara selama 1 tahun ini. Aku ingin dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Aku dengar di negeri Otni terdapat seorang hakim yang sangat adil dan bijaksana. Tolong bawa aku menghadap beliau. Aku ingin memohon keadilan. Tenang, Bang. Kami akan bawa Abang bertemu dengan beliau. Baiklah, Pak. Saya antar Bapak sampai di sini aja ya, Pak. Semoga Pak Hakim sehat selalu. Terima kasih, wahai anak muda yang sopan dan cerdas. Saya pamit dulu ya, Pak. Tunggu sebentar, anak muda. Wahai Cecep, tetaplah rendah hati dan bekerja keras. Engkau adalah anak muda yang cemerlang. Semoga engkau dapat menggapai impianmu yang begitu mulia. Aku menaruh harapan besar padamu, nak. Terima kasih, Pak Bambang. Oh iya, jika suatu hari engkau menghadapi masalah, jika engkau dijahati atau difitnah orang lain, maka laporkan saja padaku. Aku akan menindak mereka dengan tegas. Siap, Pak. Hehehehe.
kami pulang. Cecep, Ratna, tumben lebih awal dari biasanya. Iya Om, bulan depan kami kan udah mau nikah. Ratna harus jaga kesehatan, gak boleh keluar malam. Wah, calon menantuku sungguh sangat perhatian. Oh iya, Cecep, kapan orang tuamu bisa datang ke kota? Apa? Orang tuaku? Iya, bukannya kau selalu bilang ingin membawa orang tuamu ya? Sekarang adalah saatnya kau bawa orang tuamu. Aku ingin sekali bertemu dengan mereka. Mereka udah sangat tua Om. Mereka, aku gak sabar lagi untuk bertemu calon mertuaku. Terima kasih Om dan Ratna yang sangat perhatian dengan orang tuaku. Tapi belakangan orang tuaku sedang kurang enak badan Om, jadi belum bisa ke kota. Hah? Sakit ya? Kenapa kau tak bilang? Aku takut Om khawatir. Jadi aku tak bilang. Walah, kita kan nanti akan menjadi keluarga besar. Jangan gak enakan. Begini saja. Nanti kami akan ke rumah orang tuamu. Jangan Om. Rumahku di kampung sangat jelek dan tak layak. Nanti Om malah ilfil. Jangan ngomong seperti itu. Kami menerima keluargamu seperti keluarga sendiri kok. Iya Cep, kita nantinya akan satu keluarga. Kalau begitu, kita lusa berangkat. Sudah lama aku tak membaca koran Omnipos. Kira-kira ada berita apa hari ini? Hah? Ada pejabat arogan yang menaikkan pajak dan menantang rakyat dan dituntut mundur tapi masih tak mau lengser. Laknat! Baru halaman pertama, headline newsnya sudah membuatku kesal. Mungkin di halaman selanjutnya aku bisa menemukan berita baik. Hah? Koruptor EKTP dibebaskan? Laknat! Apakah tidak bisa sehari saja ada berita yang baik? Mungkin di rubrik ekonomi ada berita bagus. Pemerintah negeri Otni telah berhasil menciptakan 19 juta lapangan. Wah, ini keren banget. Akhirnya tercapai juga impian Pak. Bentar. Kayaknya aku salah baca lah. 19 juta lapangan pedal. Tingkat kemiskinan rakyat Otni bertambah 14%. Pejabat negeri Otni digaji 3 juta per hari. Sialan, koran ini membuatku sakit mata. Chaos sekali kondisi negeri Otni. Semakin lama semakin kencang lawakannya. Ini negara apa panggung stand up komedi? Bau apaan ini? Pengawal, tolong bersihkan tumpukan sampah di... Halo Pak Gangban. Bambang. Oh iya, mati Pak. Tono, Dipo, ada apa kalian kemari? Ini Pak, kami membawa seorang korban penganiayaan berat dan perampasan hak asasi manusia. Pak Hakim, mana Pak Hakim? Aku ingin memohon keadilan. Aku di sini. Ya Tuhan, mengapa Engkau bisa sampai begini? Tahun lalu aku dianiaya dan identitasku dirampok, Pak. Apa? Siapa yang melakukan ini? Dia adalah... Gawat. Mereka mau datang ke kampungku. Apa yang harus kulakukan? Seharusnya aku udah planning ini sejak awal. Kukira aku udah aman. Rupanya aku lupa membuat skenario ini. Kalau sampai kebongkar, aku bisa kena pidana nih. Tidak boleh ketahuan. Aku harus cepat menyusun rencana yang rapi dan bersih. Aku tak mau kehilangan apa yang udah aku miliki. Ayo Reza. Ayo Reza, ayo mikir. Aku punya ide. Rencana ini pasti akan berhasil. Dan tak seorang pun bisa membongkarnya. Wahai saudara, benarkah orang yang kau sebut namanya tadi adalah pelaku yang menganiaya dan merampas identitasmu? Benar Pak Hakim. Dia yang membuatku seperti ini. Jadi maksudmu, dia telah membohongi Menteri Negeri Otni serta mencurangi publik? Benar Pak Hakim. Saya menuntut keadilan atas perbuatannya yang begitu keji. Saya ingin dia diadili. Saya ingin dia masuk penjara. Loncong! Berani-beraninya engkau memfitnah calon menantu Menteri Negeri Otni dan mengaku-ngaku namamu adalah Cecep. Pengawal, seret orang ini keluar. Pak Bambang, tolong dengar dulu kronologinya. Tidak perlu. Aku tak mau mendengar mulut tukang fitnah. Gak ada
ada salahnya dengar dulu. Bagaimana kalau dia yang salah? Bagaimana kalau kau yang salah? Bukannya Anda dikenal paling adil dan tahu kebenaran? Justru karena aku tahu kebenarannya, maka aku tak lagi mengadili. Tidak mengadili karena ketidaktahuan bukanlah kebenaran. Masa seorang yang dikatakan wakil Tuhan kerjanya seperti wakil rakyat? Pindah kantor aja Pak kalau gitu. Kemana? Sangkar tikus. Dengarkan dulu. Cecep adalah calon menantu dari Menteri Negeri Otni, yakni Pak Richard. Sedangkan Pak Richard adalah temanku yang kukenal sejak kecil. Dia orang yang punya integritas dan sangat pintar. Dan calon menantunya si Cecep meraih poin tertinggi saat ujian PNS Negeri Otni. Dia sangat sopan dalam bertutur kata dan nampak sangat terdidik. Mana mungkin orang ini palsu? Pak Hakim Negeri Otni, orang itu bukan Cecep, tapi adalah Reza. Dia yang membuatku jadi cacat begini, Pak. Biadab. Sekali lagi kau fitnah dia, maka kau akan kupenjarakan. Tapi Pak, diam. Bacot. Lanjutkan. Keluar kalian semua. Objection. Wah, jauh juga ya rumah orang tua si Cecep. Rupanya akses jalan ke rumah Cecep sangat terbatas. Cecep pernah cerita sama papa. Katanya dulu dia harus berjalan kaki ke sekolah selama 2 jam setiap harinya. Maka dari itu, dia belajar dengan sangat giat. Dia punya cita-cita untuk memajukan desanya. Wah, cita-citanya sangat mulia ya, Pak. Ah, tak salah kau memilih dia sebagai pasanganmu. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Ada apa ini, Cecep? Ini... Ayah ibuku telah meninggal, Om. Apa? Mereka sudah lama sakit, Om. Tiap minggu aku harus bolak-balik dari kota ke desa untuk merawat mereka, Om. Kemarin pagi aku pulang ke sini untuk merawat mereka. Ketika aku panggil tak ada yang menjawabku. Dan ketika aku membuka pintu, ketakutanku sama ini menjadi nyata. Orang tuaku tergeletak di sini dan sudah tak ada lagi di dunia. Aku sedih, Om. Aku belum bisa bahagiakan orang tuaku. Aku anak tak berbakti. Cecep. Sudahlah, Cecep. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Cecep, sudahlah. Ikhlaskanlah. Aku juga sedih, Pak. Wahai Bapak Hakim Negeri Otni, patutkah engkau begitu teguh dengan pendirianmu yang belum tentu benar? Patutkah engkau begitu keras terhadap orang lemah yang tertindas? Dan patutkah engkau disebut sebagai pemberi keadilan? Pak Peter sang pembela, sudah kujelaskan sebelumnya bahwa keterangan dari orang ini sangat membingungkan dan tak masuk akal. Mana mungkin ada orang yang memasukkan identitas, bahkan menindas orang lain, hanya demi sebuah status pegawai negeri Otni. Pak Bambang, selama engkau menjadi hakim negeri Otni, apakah kau pernah mendengar kejahatan yang masuk akal? Apakah Anda tidak tahu bahwa status PNS negeri Otni merupakan dambaan mayoritas penduduk negeri Otni, sehingga ada orang yang berambisi untuk mengejarnya, bahkan dengan menghalalkan segala cara, bahkan dengan kejahatan terkeji sekalipun? Jadi maksudmu, calon menantu Menteri Negeri Otni itu adalah salah satu dari mereka? Kalau begitu, mana buktinya kalau dia bersalah? Jadi maksudmu, calon menantu Menteri Negeri Otni itu bukan salah satu dari mereka? Kalau begitu, mana buktinya kalau dia tidak bersalah? Ingatlah wahai Pak Bambang, seorang hakim mengadili berdasarkan bukti, bukan berdasarkan asumsi. Cecep, bongkarlah kejahatan yang telah menimpamu itu. Semua ini bermula ketika... Aduh, hasil ujian PNS negeri Otni kok belum keluar ya? Sabar Reza, katanya kan jam 12 baru keluar. Tapi sekarang udah jam 1 nih. Ngaret dikit gak apa-apa kok. Internet juga lambat nih. Ya wajar dong, tower internet negeri Otni kan pernah dikorupsi. Aduh, aku jadi gugup banget nih. Udah 3 kali aku gak lulus. Kalau kali ini gak lulus lagi, maka aku sudah tak ada kesempatan lagi. Umurku udah melewati batas. Tenang saja Reza, aku yakin kau dan aku pasti akan lulus. Hari ini akan menjadi hari bahagia kita. Setelah kita diumumkan lulus, kita sudah dapat bekerja untuk mengabdi kepada negeri Otni. Lalu karir kita akan naik. Kita akan menjadi pejabat negeri Otni. Dan korupsi.
Apa? Iya, kita akan bekerja keras untuk mencapai kursi pimpinan. Setelah itu kita akan korupsi untuk memperkaya diri kita. Kenapa motivasimu seperti itu? Ah, salah ya. Bukannya ini adalah budaya yang tinggal di negeri Otni. Kau jangan terkontaminasi dengan kotoran circle negeri Otni. Kita sebagai PNS negeri Otni adalah pelayan masyarakat. Kita mengabdikan ilmu kita agar negeri Otni semakin maju dan rakyatnya semakin sejahtera. Mengabdikan ilmu? Iya, skill kita dipakai untuk memajukan negeri Otni. Loh, basic skillnya bukan cuma main kodok Juma sama spider solitary. Udah ada notifikasi masuk nih. Ayo cepat buka. Ah, buka. Wah, rupanya nilai hasil ujian. Cepat buka. Buka. Cepat buka. Mari kita buka. Jatuh. Mari kita buka. Jatuh lagi. Mari buka. Jatuh lagi. Buka. Jatuh lagi. Aduh, aku gugup hingga tanganku berkeringat dan licin. Yes. Iha. Aku lulus. Aku gagal. Tidak. Aku gak lulus. Oh ya. Reza, kau tak lulus? Gak lulus. Oh ya. Reza, udah, gak apa-apa kau. Reza, jangan. Tenang dulu, Gontiau. Kenapa aku bisa gagal lagi? Padahal aku sudah berusaha sekeras ini. Oh, sudahlah Reza. Tidak lulus ujian PNS negeri Otni bukan berarti kau tak punya masa depan. Kau masih bisa menjadi karyawan swasta atau berwirausaha. Jadi jangan merasa dirimu tak berguna. Baiklah kalau begitu. Aku juga ingin berterima kasih padamu karena kau telah membimbingku untuk menghadapi ujian. Bagaimana kalau malam ini aku menjamumu untuk makan di rumahku? Gak terbalik ya? Seharusnya aku yang mentraktirmu. Gak apa-apa kok. Anggap saja di ucapan terima kasihku. Baiklah kalau begitu. Terima kasih ya Cecep. Engkau telah berkenan datang ke rumahku. Aku yang harusnya berterima kasih padamu. Seharusnya aku yang mentraktirmu makan. Kalau begitu kita mulai saja makan malamnya. Wah, makan apa kita malam ini? Nasi aking, mie instan, dan sarden kaleng yang udah kadaluarsa. Wow. Mohon maaf ya makanannya coba begini. Aku memang miskin. Enggak kok. Udah sangat bagus ini. Cep, aku masih merasa sedih karena gagal jadi PNS negeri Otni. Sudahlah Reza. Jangan kau pikirkan lagi. Kamu masih bisa berkarya di tempat lain Reza. Tapi dengan menjadi PNS negeri Otni ada kebanggaan sendiri. Kebanggaan adalah saat kita jatuh gagal, namun bisa bangkit lagi. Air kan tidak hanya berasal dari satu sumber saja. Ketika kering, kita masih bisa cari sumber lain. Kita punya banyak pilihan jalan kok. Terkadang memang ada jalan yang buntu, namun tak ada salahnya kita berbalik arah ke titik semula dan memilih jalan lain. Cecep, bolehkah aku lihat surat tentang kau lulus dan KTP-mu? Surat kelulusan dan KTP-ku? Buat apa? Aku ingin melihatnya. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya diterima menjadi PNS negeri Otni. Kalau begitu, nih. Wah, ini ya rasanya keterima jadi PNS negeri Otni. Dokumen ini sungguh sangat berharga. Sudahlah Reza. Ini hanya dokumen biasa. Bagimu adalah dokumen biasa. Tapi bagiku, ini adalah segalanya. Seandainya ini adalah milikku. Reza, udah Reza. Kembalikan dokumennya. Ini akan menjadi milikku. Reza, kembalikan padaku. Ini milikku. Kembalikan padaku. Mulai sekarang, ini semua menjadi milikku. Mataku. Mataku. Mulai sekarang aku menjadi PNS negeri Otni. Sakit. Sekarang nama Cecep adalah aku. Dan aku adalah PNS negeri Otni. Matilah kau. This is Spartan. Tidak. Baling-baling bambu. Aku dibuang ke jurang. Tapi untungnya aku jatuh ke sungai terbawa arus. Dan bisa selamat. Pak Hakim Negeri Otni, engkau telah mendengar semua pengakuan dari Cecep. Apa yang akan kau lakukan? Aku tak percaya. Aku tak percaya. Apa maksudmu tidak percaya? Ceritanya sangat tidak masuk akal. Jadi apa yang masuk akal? Otakmu yang sudah subjektif. Lancang. Aku selalu berlaku adil bagi semua orang tanpa memandang apa statusnya. Menolak laporan bukanlah keadilan.
tetapi arogan. Pak Bambang, tampaknya engkau sangat terbuai dengan calon menantu Menteri Negeri Otni, sehingga engkau mulai menutup mata dengan fakta-fakta yang ada. Jika saudara Cecep menjadi buta karena disakiti orang lain, maka kau juga buta karena dibuai orang. Bukankah engkau paling benci dengan koruptor? Mereka menutup mata dari penderitaan rakyat. Mereka menyelewengkan anggaran demi nafsu pribadinya. Sedangkan kau menutup mata dari penderitaan Cecep dan menyelewengkan fakta demi relasimu. Kau sama saja dengan koruptor. Lancang. Objection. Corruption. Election. Sudahlah, sudah. Jangan bertengkar lagi. Jika memang aku tak pantas mendapatkan keadilan, ya sudahlah, aku pergi saja. Tidak, aku yang akan memperjuangkanmu. Aku tak mau lanjut lagi, Pak. Aku sudah sangat kecewa. Dulunya kukira mengerjakan 4277 soal ujian negeri Otni adalah hal yang tersulit. Sekarang baru ku tahu, kalau menghadapi hakim yang arogan dan memihak adalah sebuah bencana terbesar. Saudara, ulangi lagi apa kata saudara tadi. Bencana terbesar, bukan itu. Kata sebelumnya, memihak. Sebelumnya, hakim yang arogan. Sebelumnya, hakim tolol. Sebelum, tadi ndak ada loh kau bilang itu. Oh ya? Sebelumnya, 4277 soal ujian. Tolong jelaskan 4277 soal itu dibagi menjadi soal apa saja. Ujian PNS Negeri Otni berjumlah 4277 soal ujian. Terbagi menjadi tata negara sebanyak 953 soal, ideologi bangsa 711 soal, etika aparatur 497 soal, ilmu sains dan teknologi 463 soal, filsafat 289 soal, geologi 261 soal, matematika 307 soal, bahasa asing 273 soal, sejarah 254 soal, agama dan moral 269 soal. Tak mungkin kau bisa menjelaskan secara detail jika kau tak pernah ikut ujian PNS Negeri Otni. Ini sungguh sebuah titik balik yang mencengangkan. Apakah Pak Bambang masih melakukan kesaksiannya? Terima kasih ya Om, sudah mau ke kampungku. Saya turut berduka cita ya Cecep. Saya tak menyangka kalau orang tuamu pergi begitu cepat, bahkan sebelum pernikahan kalian. Ya namanya juga takdir Om. Cecep, ada satu hal yang kupendam lama dan hendak ku sampaikan kepadamu. Apa itu Om? Sebenarnya dari dulu ingin kuberitahu kepadamu. Mungkin sekarang saatnya. Apa itu Om? Om mau kawin lagi? Bukan bego. Aku hendak menawarimu jabatan sebagai komisaris BUMN Negeri Otni. Komisaris BUMN Negeri Otni? Benar sekali Cecep. Setelah sekian lama aku mengamatimu, engkau orang yang sopan, baik, dan berbakti kepada orang tuamu. Aku sekarang percaya padamu untuk mengemban jabatan yang lebih tinggi. Wow! Akhirnya usaha aku menjelat sama ini berhasil. Hah? Maksudku terima kasih Om. Saya akan mengembang amanat ini dengan penuh tanggung jawab. Baiklah kau begitu. Mulai besok kau bekerja di kantor BUMN Negeri Otni ya. Siap laksanakan Pak. Join chat. Bambang? Selamat sore yang mulia Hakim Bambang. Bambang, ada apa kau kemari? Aku ingin berbicara dengan Cecep. Kebetulan sekali. Aku mempercayakan posisi komisaris ke Cecep. Besok akan kulantik dia di kantor BUMN Negeri Otni. Oh ya? Kalau begitu, selamat untuk Cecep. Terima kasih Pak Bambang. Saya akan menjadi komisaris yang bersih dan jujur seperti Anda Pak. Cecep, ada orang yang melaporkanmu bahwa engkau adalah pelaku perampasan identitas dan penganiayaan. Apa? Terdapat seseorang melaporkan Cecep sebagai pelaku perampasan identitas dan penganiayaan yang menyebabkan korban buta dan cacat serta kehilangan haknya sebagai PNS Negeri Otni. Hei Bambang, jangan sembarang ngomong kau. Mana mungkin Cecep melakukan hal demikian? Mungkin ini sebuah salah paham Pak. Aku juga meragukan kebenaran keterangannya. Tapi apa? Kalau kau ragu ya udah, tolak saja laporannya. Memang awalnya aku ragu dan menolak laporannya. Tetapi setelah ku uji, dia dapat menjelaskan seluruh rangkaian ujian secara detail dan benar. Apa maksudmu Bambang? Kau ingin menangkap si Cecep hanya karena cerita sepihak? Tidak, justru karena itu aku ingin meminta keterangan Cecep. Bambang kau... Cecep, ikut saya ke kantor. Tidak boleh. Berani kau membawa Cecep pergi, maka kau harus melangkahi mayatku. Bambang. Richard. Bambang. Richard. Bambang. Richard. Harun Mas. Wah, itu nama buron. Richard, sebelum aku menemui engkau, aku sudah menebak bahwa kau akan sangat marah denganku. Aku tahu di matamu Cecep adalah anak yang sopan, baik dan pintar. Namun segala laporan yang masuk ke dalam pengadilan negeri Otni harus kami tindak lanjuti demi penegakan hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, dengan berat hati,
aku akan membawa Cecep ke pengadilan. Tapi bagaimana kalau Cecep terbukti tidak bersalah? Maka aku akan memulihkan nama baiknya. Aku akan melapor balik atas pencemaran nama baik. Deal? Deal. Jabat tangan dulu dong. Yeay, mantap. Sorry tadi aku sempat marah. Gak apa-apa bro, slow bro. Cecep, ayo ke pengadilan. Jadi ini kampung halaman si Cecep. Ya Pak Peter, ini juga kampung halaman si Reza. Mereka kan sahabat sejak kecil. Kita harus cepat mencari orang tua Cecep untuk menjadi saksi di persidangan nanti. Tapi di mana mencari mereka? Selamat malam wahai para pencari fakta. Selamat datang di kampung kami. Kok aku merasa orang kurang enak ya? Iya, tiba-tiba nongol gitu. Jangan-jangan Halo Musa. Bapak kau Musa. Bapakku Kaliawan. Oh oke. Kami adalah orang tuanya Cecep. Oh selamat malam Pak, Bu. Kami adalah teman-teman dari Cecep hendak menemui Anda berdua untuk mencari informasi. Oh ya, bagaimana keadaan Cecep sekarang? Saya dengar dia sudah menjadi PNS negeri Otni. Anak kami sehat-sehat aja kan? Oh, sehat-sehat kok. Cuma dikit cacat. Diam dulu Dipo. Oh, sekarang kondisinya. Baiklah saudara. Sesuai dengan laporanmu, saya sendiri pergi mencari orang yang engkau sebut bernama Reza dan mengaku sebagai Cecep. Jika hari ini terbukti bahwa dia melakukan penipuan identitas, maka dia akan kami proses. Namun sebaliknya, jika kau terbukti berbohong, maka kau bisa dituntut dengan pencemaran nama baik. Siap yang mulia. Saudara, silakan masuk ke ruang pengadilan. Silakan saudara berbicara. Halo, nama saya Cecep. Terlapor sudah hadir di ruang pengadilan. Silakan memberikan. Orang ini bukan Reza. Mengapa kau bilang dia bukan Reza? Aku dapat mengenali dengan baik suara Reza. Baiklah kalau begitu. Berikutnya. Halo, nama saya Reza. Bukan dia Pak. Berikutnya. Halo, nama saya Bukan dia Pak. Berikutnya. Nama saya Bukan dia Pak. Berikutnya. Halo, saya adalah Cecep. Hah? Saya adalah Cecep. Apa? Gak kedengaran. Saya adalah Cecep. Luak kopi putih. Enak, nyaman, gak bikin kembung. Ini adalah suara Reza Pak. Sebenarnya kami sudah tahu semuanya. Aku berharap kalian dapat memperjuangkan keadilan bagi anak kami. Reza sebenarnya anak yang baik. Dia merupakan kawan anakku sejak kecil. Orang tuanya sudah lama meninggal, sehingga kami anggap sebagai anak sendiri. Dia sangat berambisi untuk menjadi PNS negeri Otni. Namun, karena ambisinya itulah, nuraninya telah menjadi buta. Sungguh kasihan, anak yang baik menjadi penjahat yang keji. Kami sangat berterima kasih atas informasi berharga yang kalian sampaikan. Tenang saja Bapak Ibu, kami akan membuat Reza mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baiklah kalau begitu, kami pergi dulu. Jika anakku tak mendapatkan keadilan, maka kami akan gunakan cara kami sendiri. Loh, kok tiba-tiba hilang? Iya, kemana mereka? Loh, itu kumpulannya siapa? Benar Pak, dia orangnya. Dia adalah Reza. Mohon maaf, ini pasti ada salah paham. Nama saya Cecep, bukan Reza. Pembohong, pengkhianat. Kau adalah perampok. Mohon maaf, Anda mungkin salah orang, Pak. Ujianmu tak pernah lulus. Mana mungkin kau bisa menjadi PNS negeri Otni? Gembel cacat, kau mau mati? Cecep, jaga ucapanmu. Mohon maaf Pak Hakim, saya sudah kasar. Sial, aku gak boleh toksik. Aku harus jaga imageku di depan Hakim Bambang. Pak Hakim, dialah orang yang mencelakakanku dan merebut hakku. Cukup! Saudara-saudara, kalian kuhadirkan ke sini untuk memberikan bukti dan keterangan demi membawa kebenaran dan menegakkan keadilan. Saudara Cecep. Siapa Hakim? Saudara Cecep. Saya Pak Hakim. Begini saja. Masing-masing kalian akan kuberikan nama yang berbeda agar gampang dipisah. Nah, kau sementara aku panggil Biawak dan kau panggil Kelempiau. Body shaming. Oke, baiklah. Pembuktian dimulai. Saudara Biawak, engkau melaporkan saudara Kelempiau menganiaya dirimu, merampas identitasmu, dan memasukkannya. Dan engkau mengaku bahwa engkau adalah Cecep yang asli. Apa buktinya, Pak Hakim? Engkau boleh menguji keaslian identitasku. Baiklah. Siapa nama lengkap kalian? Cecep Ardiansah. Di mana tempat lahir kalian? Desa Pompa-Pompa. Tanggal berapa kalian lahir? 11 September. Sebutkan nama akun kalian di website yang perlu dibuka dengan VPN. Cecep anak baik-baik.
Sepertinya aktivitas kalian dapat dipidana. Enggak pak. Baiklah, karena keterangan lisan kalian sama, maka perlu pembuktian dengan dokumen yang sah. Ini KTP ku Pak Hakim. KTP ku telah direbut oleh dirinya, jadi aku tak punya kartu identitas. KTP bisa saja dipalsukan. Aku telah menghubungi seseorang dari kantor pencatatan identitas negeri Otni yang akan memberikan keterangan yang sah. Silakan masuk ke sini Pak Aruk-Aruk. Pak Aruk-Aruk adalah petugas dari kantor Dakdikdukpil negeri Otni, kantor yang mencatat identitas warga sipil negeri Otni. Bisa cepat sedikit nggak jalannya? Saya kenapa dipanggil ke sini? Kok bisa? Pak Aruk-Aruk, kami sedang menangani kasus yang rumit, di mana terdapat 2 orang mengaku satu identitas. 2 orang satu identitas? Kok bisa? Salah satunya ada yang memasukkan identitasnya. Memasukkan identitas? Kok bisa? Ya makanya saya ingin mencari data yang asli. Kok bisa? Pak Aruk-Aruk, mohon cekkan orang atas nama Cecep Ardiansa yang lahir di desa Pompa-Pompa pada tanggal 11 September. Oke, bentar ya. Sebentar ya. Ketemu. Tunjukkan ke kami foto identitasnya. Ini Pak Hakim. Apa? Mana fotonya? Sudah jelas itu fotoku. Kenapa bisa hilang? Kok bisa? Untung aku sudah mempersiapkan ini. Website negeri Otni sangat mudah dihack. Jadi aku meretas website Dakdikdukpil dengan password admin 1234. Setelah itu foto Cecep ku hapus. Kalau begini saya pulang dulu ya. Dah. Baiklah, kita masuk ke pengujian kedua, yakni berkas ujian. Aku sudah mendapatkan berkas ujian atas nama Cecep dan akan kuujikan sekali lagi ke kalian. Sebutkan 3 model sistem pemerintahan federal. Dual federalism, Kooperatif federalism, asymmetrical federalism. Jelaskan perbedaan konsep rule by law dan rule of law dalam tata negara global. Rule by law artinya hukum digunakan sebagai alat kekuasaan otoriter. Rule of law artinya hukum membatasi kekuasaan. Semua pihak termasuk pemerintah tunduk pada hukum. Negara mana yang pertama kali memperkenalkan konsep judicial review modern dan melalui kasus apa? Amerika Serikat. Kasus Marbury versus Madison di tahun 1803. Apa arti konsep militan demokrasi? Demokrasi membatasi kelompok anti-demokrasi. Jawaban kalian semuanya benar. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi jika salah satu kalian adalah palsu? Tentu tak bisa menjawab. Tapi Yang mulia, saya ingin terus terang dan mengaku. Mengaku apa? Sebenarnya memang benar saya telah menganiaya orang itu. Apa? Kau menganiaya dia? Jangan berbohong. Saya memang telah menganiaya dia, Pak. Saya mengaku bersalah. Engkau begitu sopan dan baik. Mengapa harus menganiaya orang? Karena dia ingin merampokku dan merampas identitasku. Dia gagal ujian sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan status PNS negeri Otni. Dia mencoba merampokku, Pak. Namun aku melawan untuk membela diri. Pukulanku begitu keras sehingga membuat dia cacat seperti itu. Bohong, Pak. Dia memutarbalikkan fakta. Dia mencoba memanipulasi. Aku punya bukti kalau dia mencoba merampas hakku. Apa itu? Ketika aku mengundang dia ke rumahku untuk merayakan kesuksesanku, dia mencoba merebut KTP dan surat penerimaanku. Dia mencoba menyiramku dengan air keras namun tak berhasil. Dan dia mencoba memukulku dengan kayu. Ini buktinya. Ketika aku diserang, aku mencoba membela diri. Aku terpaksa memukulnya hingga dia terjatuh. Lalu dia tak sengaja menumpahkan air keras ke matanya sendiri, Pak. Bohong, Pak, bohong. Dia telah memutarbalikkan fakta. Sekarang kutanya kau, kenapa kau datang ke rumahku? Aku pergi ke rumahmu karena kau yang undang. Jika kau yang lulus ujian, masa aku yang mengundangmu makan? Kau yang bilang ingin mentraktirku karena ingin berterima kasih padaku yang telah membimbingmu. Sejak kapan kau membimbingku? Mana buktinya? Silakan Pak Hakim mengecek alat bukti ini. Sudah lama aku menyimpannya. Aku tahu suatu hari ini akan terjadi. Jadi aku telah mempersiapkannya. Nejo, apakah kau punya alat bukti yang bisa membenarkan ceritamu? Itu semuanya bohong, Pak Hakim. Dia tak punya barang bukti, Pak Hakim. Sudah pasti cerita saya yang paling benar. Objection. Mas Lubis. Izin Yang Mulia Hakim Negeri Otni. Kami telah mengumpulkan informasi terkait dengan kasus ini.
serta mengumpulkan bukti-bukti bahwa dia adalah pelaku penganiayaan, perampasan, dan pembunuhan. Orang ini adalah serigala berbulu domba, kotoran ditumpukan jerami, dan racun di dalam susu. Kau? Siapa kau? Berani sekali kau menerobos masuk dalam pengadilan dan menyela Yang Mulia Hakim Bambang. Aku adalah Peter, si pembela. Aku adalah pembela mereka yang lemah dan tertindas. Pembela mereka yang mengemis keadilan. Pembela mereka yang dijolimi karena neraca yang miring. Aku adalah pedang Dewi Keadilan yang menghujam ketidakadilan. Aku adalah penghapus kecil yang dipakai Tuhan untuk menghapus kedurhakaan hukum. Selama masih ada aku di dunia ini, maka tak akan kubiarkan hukum menjadi cacat dan berat sebelah. Sebab aku adalah salah satu pilar hukum, meskipun aku jomblo dan mukanya songong. Bejil Dipo, lagi keren-kerennya melakukan roasting. Maaf. Pak Peter sang pembela, apa informasi yang telah kalian dapatkan? Setelah aku telusuri identitasnya, orang ini bukan bernama Cecep, tapi Reza Kinjelman. Kami pergi ke desa asal Cecep dan Reza. Kami mendapatkan petunjuk tentang keberadaan rumah Reza, dan kami pun menggeledah rumahnya. Kalian menggeledah rumahku tanpa izin? Itu adalah tindakan melawan hukum. Oh tidak, rumahmu berstatus kontrak. Kami sudah mendapatkan izin dari pemilik rumah. Lantas, apa yang kau temukan di rumahnya? Kartu identitas Reza Kinjelman dan kartu tanda ujian PNS Negeri Otni milik Reza. Serahkan alat bukti itu padaku. Bohong, itu bohong. Itu pasti dokumen palsu. Jangan percaya mereka, Pak Bambang. Mereka kasar dan tidak sopan. Percayalah padaku yang baik dan santun. Mereka pasti memakai Photoshop untuk mengubah dokumen, menempelkan fotoku, dan mencetaknya dengan kartu kosong yang dapat dibeli di online shop. Lalu mereka memindai kartu tanda ujian, dan mereka mengubah semua data dan informasi, dan menjadikannya seakan-akan itu asli. Baiklah, tetapi bagaimana kau bisa tahu dengan detail? Itu karena dia menggunakan cara yang sama untuk menipu kita. Bangsat, kau yang penipu anjing. Toksik. Apa kau? Aku ini calon menantu Menteri Negeri Otni. Aku akan menjadi komisaris BUMN Negeri Otni. Aku ini pejabat. Anda dengar sendiri kan Pak Hakim? Inilah sifat asli Reza. Diam kau anjing. Tahu kayak gini, aku harusnya langsung membunuhmu. Dokumen yang diberikan Pak Peter adalah sah. Gak mungkin anjing. Aku udah membakar KTP dan kartu ujianku. Mana mungkin itu asli? Memang benar dokumen ini bukan yang asli. Bahkan mereka hanya menyerahkan kartu kosong dan kertas putih tanpa tulisan. Namun semua ini menjadi sah karena pengakuanmu adalah asli. Wahai Reza Kinjelman, apakah engkau mengira hanya kau yang bisa membuat permainan tanpa tahu bahwa kau telah masuk dalam permainan kami? Semenjak awal aku bertemu denganmu, aku sudah menaruh curiga dan berhati-hati. Tipu muslihatmu memang membohongi sahabat karibku. Namun tidak dengan aku. Kau kira hanya dirimu yang bisa berpura-pura bodoh, tanpa sadar engkau telah dibodohi. Yang Mulia, kami juga menemukan bahwa Reza telah membunuh orang tua Cecep. Biadab! Reza telah menghilangkan nyawa kedua orang tua Cecep. Apa-apaan ini? Jangan fitnah aku lagi. Tidak ingatkah kau dan topi ini? Mana topinya? Aku mau pegang. Ibu. Ayah. Ibu. Ayah. Biadab kau Reza. Kau bahkan menghabisi nyawa orang yang tak berdosa hanya demi menghilangkan semua barang bukti. Aku tak membunuh siapapun. Dia telah fitnah saya. Kami menemukan kayu dan air keras yang dia pakai, sama seperti dia menyiksa Cecep. Reza Kinjelman, perbuatanmu sungguh lebih hina dari binatang. Engkau ialah ular beludak yang beracun dan jahat, yang membunuh tanpa belas kasihan. Oleh sebab itu, hari ini juga kepalamu akan dihancurkan oleh tumit manusia. Pengawal, keluarkan gilotin. Kau tak bisa mengadiliku. Ini bukan persidangan, hanya pembuktian. Menurut hukum negeri Otni, kau tak punya kuasa untuk mengadiliku. Bukankah semua sudah terbukti benar bahwa engkau adalah pelaku perampasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan? Lantas mengapa tidak langsung kau adili?
Haruskah aku menunggu ada korban berikutnya baru kutindak? Tipu muslihatmu mungkin begitu sempurna, namun sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Pengawal, pasung ke dalam gilotin. Kau tak bisa memancungku, bangsat. Ini melanggar tata cara peradilan negeri Otni. Saya tidak bersalah. Maka biarkanlah pelanggaran ini ditanggungkan padaku. Naikkan pisau gilotin. Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Pengadilan di dunia selesai sampai di sini. Semoga perbuatan baikmu di masa lampau dapat menjadi saksi baik di pengadilan akhirat. Pengawal, pancong! Ampun, saya mengaku. Saya memang merampas identitas Cecep dengan menganiaya Cecep. Saya membunuh orang tua Cecep. Nah. Akhirnya dia mengakui juga perbuatannya. Reza, tak kusangka engkau menyembunyikan banyak sekali perbuatan jahat dan keji. Mengapa engkau tega melakukan hal ini, nak? Karena aku ingin lebih baik dari Cecep. Sejak kecil aku selalu dibanding-bandingkan dengan Cecep. Selalu Cecep yang dibangga-banggakan dan disanjung. Dan aku selalu dibilang miskin dan bodoh. Ketika aku mendengar ada ujian PNS negeri Otni, aku ingin mengubah nasib agar menjadi lebih baik. Tapi aku sudah berulang kali mencoba namun tetap gagal. Akhirnya aku memutuskan untuk berbuat ekstrim. Aku merencanakan semua ini untuk menghabisi Cecep. Aku memanipulasi identitas agar aku bisa mendapatkan jabatan. Aku benci kamu, Cecep. Lancang! Engkau tak bisa menyalahkan Cecep hanya karena dirimu yang tak kompeten. Bang, orang lagi terpuruk, jangan kau marah lagi. Harusnya kau memberinya pencerahan. Udah miskin, goblok, jahat lagi. Reza, aku tak pernah menganggapmu sebagai musuh. Diam! Sejak kecil aku selalu dibanding-bandingkan dengan dirimu. Aku dianggap tak lebih baik darimu. Kau selalu pamer kepintaranmu. Aku tak sudi. Tapi aku tak pernah menganggap diriku lebih baik darimu. Aku memandangmu sebagai sahabat karibku, teman sepermainan, dan saudara kandungku. Aku tak pernah merasa diriku lebih baik darimu. Aku bahkan berharap kau bisa lebih baik dariku. Tapi orang-orang selalu bilang, mengapa engkau hidup dalam pandangan dan ucapan orang? Tidakkah hati nuranimu bisa menilai sendiri bahwa betapa aku peduli dengan dirimu? Bahkan ketika engkau gagal dan putus asa, aku dengan senang hati membantumu. Aku ingin melihat engkau sukses juga. Tapi demi ambisimu, engkau membutakan hatimu dan juga mataku. Cecep, aku jahat. Aku memang brengsek. Sudah cukup. Aku tak mau lagi mendengarmu. Aku pantas mati, yang mulia. Pancung diriku. Tidak, Reza. Aku memaafkanmu. Aku tak ingin melihat engkau mati. Asalkan kau mau berubah, aku tetap menerimamu. Tidak bisa. Meskipun korban telah memaafkan, hukum negeri Otni tetap akan berjalan sebagaimana mestinya. Aku mohon Pak Hakim, setidaknya berikan keringanan kepada Reza. Jangan hukum mati dia. Diam, Cecep. Biarkan sekali ini aku lebih baik darimu. Terima kasih, Cecep. Sampai jumpa.